Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya bersama saya di channel Andri Gunawan. Dan di sini saya ingin memperkenalkan lagi terlebih dahulu, yaitu perkenalkan nama saya adalah Andri Gunawan ya, dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Ya, dengan NIM 18622011161, prodi S1 Akuntansi. Oke. Di sini saya ingin menjelaskan tentang uji asumsi klasik ya, beserta tutorial pengolahan datanya menggunakan EFUSE, yaitu termasuk di analisis regresi data panel ya, menggunakan data mentah yang sudah saya buat sebelumnya di video-video sebelumnya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung masuk ke suatu penjelasan uji asumsi klasik dulu ya. Oke. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS dalam teknik estimasinya. Dengan demikian, perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik tergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresi. Oke. Dalam regresi data panel, model yang berbasis ordinary least square adalah common effect model atau CEM dan Fixed Effect Model atau FEM. Dengan demikian, perlu dilakukan uji asumsi klasik apabila model regresi yang digunakan dalam bentuk CEM atau Fixed Effect Model. Sebaliknya, apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan Random Effect Model, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Karena Random Effect Model menggunakan pendekatan JLS ya, General Least Square dalam teknik estimasinya. Uji asumsi klasik itu sendiri terdiri dari uji linearitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji dilakukan dalam regresi data panel. Hanya uji multikolinearitas dan heteroskedistitas saja yang diperlukan dalam pengujian uji asumsi klasik kali ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu uji multikolinearitas dan uji heteroskedistitas ya. Uji asumsi klasik yang diperlukan hanya dua itu saja, dan pengolahan datanya pun kita hanya menggunakan dua uji asumsi klasik saja. Oke. Yang pertama itu uji multikolinearitas ya. Uji multikolinearitas perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari variabel bebas. Hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Oke. Yang kedua ada uji heteroskedastisitas ya. Uji heteroskedastisitas perlu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel tersebut. Oke, mungkin penjelasan lebih lanjutnya dan lebih memahami kembali itu menggunakan data mentah yang akan diolah menggunakan EFUSE berupa uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Oke, kita langsung masuk ke program EFUSE-nya saja. Oke. Kita masuk ke program EFUSE-nya ya. Di sini kita akan mulai pertama yaitu uji multikolinearitas ya, dengan menggunakan program EFUSE. Di sini langkah yang harus dilakukan yaitu pertama buka data EQ01 ini ya, yang disimpan sebelumnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya.
Sama halnya di sini menuliskan variabel-variabel dependen maupun independennya ya. Lalu disimpan dalam berbentuk file namanya eq01. Nah, di sini kita klik saja eq01. Oke. Di sini ada jendela common effect model ya di sini. Langsung aja ke uji multikolinearitasnya. Pertama klik quick di sini. Oke. Lalu grup statistik dan correlation di sini. Ya, di sini series list kita masukkan variabelnya ya. Variabel ISR, size, ROA, DAR, NPF, suku. Oke, udah dimasukkan semua variabelnya, lalu klik OK. Oke, maka akan menghasilkan output uji multikolinearitasnya seperti ini ya. Di sini penjelasannya uji multikolinearitas itu batasnya yaitu 0,8 ya di sini. Dari beberapa output di sini ISR, size, ROA, DAR, NPF, sukuk ya di sini tidak terdapat variabel independen yang lebih dari 0,8 ya. Di sini sukuk yaitu 0,1 ya. NPF 0,2 ya. DAR 0,08 dan di sini tidak lebih dari 0,8. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Oke, yang kedua adalah kita masuk ke uji heteroskedastisitas ya. Ini kita close kembali. Yes. Nah, ini juga kita close ya. Kita close di sini. Nah, di sini kita masuk ke perusahaan awal ya dengan nama EQ01 ya dalam work file. Ini close. Oke. Klik EQ01-nya. Lalu klik view di sini view. Pilih residual diagnosis ya di sini, lalu pilih cross section dependence test ya. Oke, klik sekali. Oke. Akan menghasilkan output uji heteroskedastisitas seperti berikut ini ya. Nilai probabilitasnya 0,1980. Oke. Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi adalah dengan melihat nilai probabilitas ini, nilai probabilitas Bridge-Pagan LM ya. Dengan hipotesis sebagai berikut. H0 jika nilai probabilitas Bridge-Pagan LM-nya itu lebih dari alfa 0,05 ya. Ini 0,19 ya. H alfa jika nilai probabilitas Bridge-Pagan LM kurang dari alfa 0,05 ya. Jika nilai probabilitas Bridge-Pagan LM lebih besar dari tingkat 0,05 atau 5%, maka H0 diterima yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, dari output ini dapat dilihat bahwa nilai probabilitasnya yaitu 0,1980, artinya lebih besar dari 0,05 ya.
Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, begitu saja penjelasan dari saya tentang uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita langsung balik lagi ke video ya. Berikut sudah penjelasan singkat dari saya tentang uji asumsi klasik yang terdiri dari uji yang pertama yaitu uji multikolinearitas, yang kedua yaitu tentang uji heteroskedastisitas ya. Semoga bermanfaat. Penjelasan dari saya bisa membantu rekan-rekan semua untuk membuat seperti penelitian jurnal maupun skripsi ya. Oke. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.